Oke teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di YouTube channel gue, Joni Motovlog tentunya. Oke teman-teman, kali ini saya mau unboxing ya. Gue mau unboxing shock aftermarket dari merek KTC Racing ya, atau KTC Extreme ya. Ini diperuntukkan untuk khusus Vario 160 ya. Makanya gue beli karena ini untuk ukurannya tuh 340. Jadi khusus buat Vario 160 ya, teman-teman. Oke, Bro, sebelum gua pasang di motor gua ya. Jadi gua mau unboxing terlebih dahulu. Nah, ini dia, Bro, untuk penampakannya ya. Ini ada apa saja? Oke, langsung kita lihat saja di video ya, Bro ya. Ini ada satu buah sok ya. Dan di sampingnya itu ada satu set alat ya, satu set alat kunci. Nah, ini dia, Bro. Ini ada kurang tahu sih yang panjangnya itu apa ya. Dan satu laginya itu kunci L, kayaknya kunci ukuran berapa gua lupa sih. Itu pokoknya kecil banget. Itu nantinya digunakan untuk membuka preloadnya ya. Untuk fungsinya untuk membuka preloadnya agar bisa keras ataupun lembut ya. Dan dapat satu steker dari KTC juga. Oke, Bro, sebelum gua pasang di motor Vario 160 gua ya, gua mau memberikan sedikit informasi nih, Bro, nih ya. Jadi, bila teman-teman semua ingin membeli ya shock KTC Racing yang ori, harus harus yang diperhatikan adalah untuk pertama-tama lihat kardusnya terlebih dahulu ya. Masalahnya kalau yang ori itu kardusnya pasti ada logo merek KTC ya, dan untuk IG-nya juga ada ya kan. Itu yang pertama. Tapi kalau yang KW biasanya kardusnya tuh polosan. Nah, yang kedua pasti ada nomor kodenya, Bro. Di atas di lubang baut di bawahnya ya. Nah, yang ketiga di bawahnya juga ada logo KTC atau watermark ya. Nah, yang paling terpenting ini di tengah si apa shocknya ya. Ini ada kodenya, Bro. Ada nomor kodenya ya. Jadi itu ya, Bro ya. Itu yang ori itu begitu. Jadi semuanya itu ada nomor kodenya masing-masing ya. Nah, jadi itu ya, Bro ya. Itu untuk membedakan antara ori dan KW ya. Jadi jangan salah pilih dan jangan asal beli ya. Harus benar-benar teliti. Masalahnya ini shock aftermarket dan kebanyakan tuh di online ya, karena di toko-toko tertentu itu masih jarang ya. Oke, Bro, itu sedikit informasi dari gua ya, dan sekarang oke, kita langsung lanjut aja untuk ke pemasangan si shockbreaker KTC Extreme ini ya ke Vario 160 ini, dan hasilnya seperti apa. Oke. Oke, teman-teman, ini setelah terpasang ya, untuk tampilannya seperti ini dari shock KTC Extreme-nya. Nah, informasi ya, ini khusus untuk shock KTC Extreme-nya ini untuk ukurannya 340 mm ya. Jadi bukan shock yang buat Vario 150, melainkan ini khusus buat Vario 160. Ukurannya juga 340 ya, teman-teman. Dan ini penampakannya ini seperti ini ya. Ini gue beli di online, teman-teman. Ini di sini udah apa? Maksudnya udah ada fungsi double kliknya ya. Ini yang pertama, dan satu lagi ini ada di bawah, teman-teman. Nah, di sini ya. Ini suspensinya dan ini preloadnya. Nah, fungsi double kliknya itu, fungsi kliknya untuk apa? Nanti gua bahas ya.
Gua mau bahas masalah pembelian terlebih dahulu. Untuk belinya ini gue di online. Nanti gue kasih link deskripsinya teman-teman. Kemarin tuh masih lumayan murah sih harganya, ini di bawah 1 juta. Cuman untuk saat ini kayaknya sih naik berapa? 30.000 apa berapa gitu teman-teman. Oke teman-teman ya. Ini gue beli warna hitam dan untuk asnya ini warna gold ya. Kenapa? Karena kemarin tuh pilihannya cuma ada dua, satu grey dan yang kedua hitam. Kalau grey gue kurang suka ya, jadi gue pilih warna hitam. Yang penting nggak hitam semua sih. Jadi ini untuk asnya ini warna gold, jadi paduan warnanya tuh ya lumayan sih, maksudnya makin sangar aja gitu ya. Hitam ditambah warna hitam. Aturan untuk kliknya ini warnanya kuning ya, jadi sama dengan goldnya, jadi lebih hidup aja gitu paduan warnanya. Cuman ya udah nggak apa-apa lah. Nah jadi begitu ya teman-teman. Ini shock di bawah 1 juta, tapi untuk fungsinya tuh lumayan banyak ya. Maksudnya sudah ada double kliknya. Nah oke teman-teman, mungkin terkadang banyak sekali ya pertanyaan, uh, ini fungsi kliknya buat apa sih bang, ya kan, pasti pertanyaannya tuh begitu ya. Oke, jadi gua bahas ya teman-teman. Nah di sini fungsi klik itu fungsinya jadi untuk membuat si shock breaker ini menjadi lembut ataupun keras ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah di sini sudah ada, masih sudah tertera ya teman-teman. Nah di sini untuk soft, untuk arahnya itu berlawanan jarum jam ya. Jadi puternya tuh berlawanan arah jarum jam. Kalau misalkan kita menginginkan shock yang lebih soft atau lebih lembut ya. Sedangkan kalau yang lebih hard atau keras, puternya kita searah jarum jam. Jadi seperti ini ya, ke sini ya, ke arah jarum jam. Tapi kalau soft berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Itu fungsi kliknya ya. Nah yang kedua, ini untuk klik yang di bawah sama. Kalau misalkan keras, kita tariknya tuh ke atas ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti misalkan pengen keras itu tarik saja ke atas ya, seperti ini ya. Misalkan soft, searah jarum jam. Oke, itu fungsi klik antara klik atas dan klik bawah ya. Nah yang ketiga ini preloadnya ya teman-teman. Ini preloadnya juga sama. Jika menginginkan shocknya kita agar lebih keras ya, jadi ini tinggal pertama-tama kita buka terlebih dahulu memakai kunci L yang sudah tersedia. Jadi dikendorin dulu kan untuk bautnya. Setelah kendor nanti baru diputer. Misalkan mau lebih keras, jadi tinggal diturunin ke bawah saja ya. Jadi fungsinya itu untuk preloadnya ya, memakai kunci L. Misalkan teman-teman yang suka reading sendirian, saran gua sih ini untuk kliknya tuh dibuat pertengahan aja. Jadi sekitar 12 ataupun 10 itu sudah cukup kok. Misalkan dibuat reading sendirian, tapi kalau misalkan yang berboncengan ya 13 atau 14 cukuplah ya untuk kliknya. Karena ini kliknya tuh banyak banget teman-teman, kayaknya sih ada sekitar 40 lebih lah untuk fungsi kliknya sendiri ya. 40 enggak nyampe 40, maksudnya 20 lebih, sorry. Nah jadi begitu ya, itu untuk fungsi klik, preload, dan klik atas dan klik bawah. Jadi fungsinya seperti itu ya teman-teman. Untuk rasanya kemarin gua coba udah enak banget sih, empuk, beda ya gitu ya. Cuman kalau misalkan shock baru, tetap kalau untuk pertama-tama kita rasain tuh agak ngeden-ngeden sedikit untuk tarikan gasnya. Masalahnya maklum lah ya, masih baru ya. Jadi seperti itu. Nanti lama kelamaan juga enggak sih, jadi udah enteng, enak banget kok teman-teman.
Jadi enak banget sumpah, enak banget untuk soknya, empuk, beda sama yang eh, dari bawaan pabriknya ya. Jadi ini khusus ya, khusus ukurannya tuh 340. Jadi bukan yang 330. Kalau 330 itu khusus buat Vario 150. Makanya kemarin tuh gua apa ya, nggak berani beli gitu. Kalau kalau yang ini tuh khusus, jadi ukurannya sama. Paling kendalanya waktu pemasangan ini aja sih teman-teman, di sini ya. Nah, di sini nih. Jadi untuk dudukan bautnya di samping sebelah sini nih, ini agak dipapras sedikit ya, agak dipangkas sedikit karena ini mentok banget. Bisa sih dipaksain dipasang kalau nggak dipangkas, cuma nanti di asnya di sini teman-teman, nanti asnya tuh nggak kuat, akhirnya nanti bisa bengkok karena kepaksa mentok ya. Makanya kemarin tuh bengkelnya tuh nyaranin dipangkas sedikit, tapi nggak apa-apa sih, yang penting nggak nyawak gitu ya. Dipangkas sedikit sih, nggak nyampe 1 cm gitu, kurang dari 1 cm, tapi nggak apa-apa daripada nanti kita yang jadi korban asnya bengkok ya. Kalau dipaksain mending dipangkas, jadi begitu ya. Untuk pemasangan sok kata saya ekstrim kurang 340. Mungkin next video gue cari apa, upside down tapi khusus ya, khusus yang buat Vario 160. Kalau misalkan buat Vario 150 ribet banget sih nantinya. Jadi ini nunggu keluar aja lah ya, nanti juga keluar kok teman-teman. Jadi sabar aja, nggak usah buru-buru ya kan. Saran gue sih nggak usah buru-buru, lagian mau ngapain juga buru-buru dimodif ya kan. Yang penting bagi gue sih nyaman, ukuran pas gitu, nggak perlu ribet gitu ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu aja ya. Barangkali ada salah kata, gue mohon maaf dan gue ucapin terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau mendukung channel gue, support channel gue dengan cara subscribe ya, like, share, dan terutama tekan tombol notifikasinya ya. Oke bro, sampai di sini dulu ya. Ciao.